Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmayanti dengan NIM 42120015 dengan program studi farmasi reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah etika dan perundang-undangan, di mana dosen pengampunya apoteker Bapak Baidi Mulyanto M.Farm, dengan topik materi yaitu perjanjian. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih, ini disebut perjanjian, di mana KUH per pasal 1313 KUH secara umum menyebutkan bahwa suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dilihat dari bentuknya, di mana perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut Profesor Sudikno Martokusumo, adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk atau menimbulkan perikatan. Sedangkan menurut teori klasik merupakan satu perbuatan hukum yang berisi dua sisi, yaitu penawaran dan penerimaan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian, di mana yang pertama itu timbal balik dan sepihak. Yang dikatakan timbal balik yaitu suatu perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya atau contohnya itu jual beli. Sedangkan yang dikatakan dengan sepihak yaitu di mana perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, atau broktoks. Yang jenis-jenis perjanjian yang kedua yaitu percuma dan dengan atas hak yang membebani. Baik, penjelasannya itu apa sih yang dikatakan dengan perjanjian percuma? Perjanjian percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah dan pinjam pakai. Selain percuma, ada dengan atas hak dan membebani. Itu yang dikatakan atas hak membebani itu adalah suatu perjanjian dengan atas hak yang membebani adalah perjanjian dalam bagaimana terhadap prestasi dari pihak yang suatu terdapat kontraksi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Jenis-jenis perjanjian yang ketiga itu bernama dan tak bernama. Apa sih yang dikatakan dengan bernama dan tidak bernama? Bernama adalah suatu perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perjanjian tak bernama yaitu di mana suatu perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya terbatas, dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang menjalankannya, seperti halnya perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, dan perjanjian pengelolaan. Baik, kita masuk jenis-jenis perjanjian yang keempat, yaitu kebendaan dan obligator. Apa sih sebenarnya kebendaan dan obligator ini? Yang dikatakan dengan perjanjian kebendaan yaitu suatu perjanjian untuk mengadakan atau mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan obligator? Ini adalah suatu perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Ada juga seperti non obligator, yaitu sebaliknya, misalnya perjanjian timbal balik.
Baik, jenis-jenis perjanjian yang kelima yaitu konsensual dan real. Yang dikatakan dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Contoh dari perjanjian konsensual ini yaitu jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. Baik, selanjutnya perjanjian real. Yang dimaksud dengan real ini yaitu suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Baik, selanjutnya itu ada unsur-unsur perjanjian, di mana unsur-unsur perjanjian ini meliputi yang pertama adanya kaedah hukum. Apa sih yang dimaksud dengan adanya kaedah hukum? Adanya kaedah hukum di sini yaitu di mana merupakan kaedah yang memiliki sanksi tegas yang melahirkan interaksi atau hubungan antar baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara seluruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu ada unsur-unsur perjanjian subjek hukum. Yang dikatakan unsur-unsur subjek hukum ini adalah di mana pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dengan kewajiban merupakan melindungi badan hukum atau permasalahan organisasi dan badan. Selanjutnya itu adanya prestasi. Unsur-unsur perjanjian adanya prestasi, di mana adanya prestasi ini adalah suatu permasalahan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah meningkatkan diri. Selanjutnya itu ada kata sepakat, yaitu di mana sesuatu yang menyetujui atau ketentuan bersama. Selanjutnya itu akibat hukum. Akibat hukum ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas pertama yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah kebebasan dalam membuat kontrak, yaitu free of contract. Di mana asas ini harus sangat dipegang dalam menentukan isu kontrak. Bagaimana tidak? Sebab jika tidak diperbolehkan untuk mengatur atau bahkan memaksa pihak lain guna untuk menekan isi perjanjian, sebab sesuai dengan asasnya perjanjian yang harus disetujui oleh kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Yang kedua itu ada asas konsensualisme atau konsensualism, di mana asas ini yaitu sebagai asas kedua yang harus diperhatikan dalam konsensualisme dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan KUH per pasal 1320 ayat 1 yang menyatakan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagaimana sih jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka hal tersebut dianggap sebagai wan prestasi, artinya ada pelanggaran perjanjian yang bisa berujung pada konflik. Nah, untuk itu kita harus melakukan upaya hukum jika terjadi wan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Asas yang selanjutnya itu asas kepastian hukum atau pascasan servanda.
Ini merupakan asas ketiga yang perlu diperhatikan, di mana asas kepastian hukum atau pasca serpenda ini yaitu asas yang bersinggungan dengan hukum perdata pada pasal 1338 ayat 1 yang berisikan tentang penyelesaian konflik perjanjian. Menurut asas-asas hukum perjanjian sesuai dengan hukum perdata, maka adanya konflik harus diselesaikan ke jalur hukum perdata. Ya, dimana artinya diselesaikan ke jalur hukum perdata. Artinya, hakim berhak memutuskan perkara perjanjian kedua belah pihak yang berpolemik. Selanjutnya itu, dalam memutuskan perkara, hakim berpegang pada fakta-fakta yang telah diinvestigasi. Bahkan hakim berhak memutuskan salah satu pihak membayar ganti rugi akibat prestasi dalam perjanjian ini. Oleh karena itu, ketahuilah kepastian hukum dalam perjanjian yang telah disepakati. Yang selanjutnya itu ada asas perjanjian itikat baik atau good faith, di mana asas-asas ini yaitu asas yang keempat dalam adanya itikat baik atau antar pihak yang menekan perjanjian. Salah satu bentuk itikat baik dalam perjanjian adalah isi kontrak. Ini merupakan hal yang paling penting, di mana isi kontrak yang harus mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, isi kontrak juga harus lengkap seperti nama pihak yang menekan perjanjian, peraturan perjanjian, hingga tanggal berlaku dan berakhirnya perjanjian. Sini sudah jelas berarti ya teman-teman. Bagaimana sih jika perjanjian tidak mencantumkan tanggal? Nah, maka jawabannya yaitu harus adanya pembatalan atau urung tekan kontrak, sebab tidak adanya tanggal dapat memicu pertikaian atau konflik yang menjadi permasalahan atau menimbulkan permasalahan. Baik, yang selanjutnya itu ada asas hukum perjanjian kepribadian atau personality, di mana asas yang terakhir ini adalah artinya kepribadian yang merupakan isi perjanjian haruslah mengikat pada pihak yang berkepentingan. Selain itu, kita harus mengetahui perbedaan perikatan dengan perjanjian, sebab kedua hal tersebut berbeda secara hukum perdata yang berlaku di negara kita ini, negara Indonesia. Perjanjian adalah suatu kontrak yang mengikat antar pihak dengan aturan dan kepentingan tertentu. Sesuai dengan undang-undang perdata yang berlaku di Indonesia, Anda harus mengetahui asas-asas hukum perjanjian sebelum membuat kontrak kesepakatan. Baik, selanjutnya itu ada syarat sah perjanjian. Apa sih yang dimaksud dengan syarat sah perjanjian ini? Di mana perjanjian merupakan dokumen yang nantinya akan mengikat dua orang atau lebih berdasarkan keputusan atau isi dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Untuk itu, sebuah perjanjian juga perlu memiliki kekuatan hukum agar nantinya tidak ada salah satu pihak yang melanggar atau penyelewengan bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kita bisa dikatakan bahwa sebuah perjanjian nantinya akan mengikat kedua belah pihak sehingga dibutuhkan syarat agar perjanjian bisa dikatakan sah. Nah, ini yang dikatakan dengan syarat sah perjanjian. Ketika sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, maka isi dari perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sebelum masuk ke syarat sah perjanjian yang pertama itu ada dasar hukum perjanjian, di mana tidak sembarang orang dapat melakukan aktivitas perjanjian. Perjanjian merupakan dokumen sakral yang melibatkan pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut pasal 1320 sampai 1337,
merupakan hukum Indonesia mengaturnya dengan saksama melalui pasal 1320 sampai 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian juga memiliki akibat hukum yang signifikan bagi para pihak. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya perjanjian, baik untuk memahami terlebih dahulu syarat sah sebuah perjanjian. Nah, kita masuk syarat sah perjanjian yang pertama. Ini merupakan syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama yaitu sepakat, di mana adanya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Unsur ini menjadi hal yang pertama untuk diperhatikan baik-baik, karena tentunya tidak akan ada sebuah perjanjian tanpa sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu sendiri adalah gimana kesadaran dalam pernyataan kehendak antara para pihak yang mengikat perjanjian. Di sini sudah jelas berarti ya teman-teman. Oleh karena itu, para pihak pun diharuskan untuk sepakat terhadap hal-hal yang diperjanjikan tanpa adanya unsur paksaan, kehilafan, serta penipuan yang menyebabkan salah pihak menyatakan kesepakatannya. Kesepakatan ini dapat ditandai ditandainya dengan perjanjian tersebut. Lantas, apa konsekuensi hukum ditandatanganinya suatu perjanjian oleh pihak-pihak dan dibarengi dengan tanda tangan oleh pihak lainnya? Maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Baik. Kita masuk syarat sah perjanjian yang kedua, yaitu cakap. Apa yang dikatakan dengan cakap atau di sini adalah kecakapan dalam bertindak, di mana kecakapan ialah kemampuan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum. Kecakapan para pihak wajib diperhatikan dalam hal perbuatan hukum yang dimaksud, yakni perbuatan yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Untuk itu, syarat sah suatu perjanjian adalah kecakapan bertindak. Pasalnya, perjanjian haruslah dilakukan oleh pihak yang telah cakap dalam bertindak untuk mampu mewakili dirinya secara sah dan bertanggung jawab. Adapun orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian antara lain di mana mungkin seseorang yang belum dewasa atau kedewasaannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni umur berusia 21 tahun atau telah menikah. Yang kedua itu di mana seseorang yang berada di bawah pengampuan. Hal ini dapat berupa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, berperilaku boros dan telah dinyatakan berada di bawah pengampuan, serta seorang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Berarti ini tidak boleh, orang-orang yang tidak boleh melakukan perjanjian, sangat tidak dianjurkan. Baik, selanjutnya itu syarat sah perjanjian yang selanjutnya adalah suatu hal tertentu, di mana dikatakan suatu hal tertentu ini yaitu adanya objek perjanjian. Objek perjanjian dalam syarat sah kontrak erat kaitannya dengan prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Prestasi ialah perbuatan berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh debitor dan hak yang akan diterima oleh kreditur. Prestasi sendiri terdiri dari memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu. Secara sederhananya, hal ini yang dimaksud secara objek perjanjian dalam syarat sah suatu perjanjian, yakni adanya barang atau jasa yang disepakati sebagai objek dari perjanjian. Dalam ini kita mengambil contoh, yaitu A membeli sebuah mobil dari B dengan harga 200 juta. Objek yang diperjanjikan yaitu mobil dengan kewajiban A untuk menyerahkan uang yang disepakati serta B memberikan mobil yang telah dibayarkan oleh A. Baik, syarat sah perjanjian yang keempat itu adalah sebab yang halal.
yang dikatakan sebab yang halal ini, di mana syarat sah perjanjian terakhir ini yaitu berhubungan dengan isi dari sebuah perjanjian, di mana pihak diharuskan memperjanjikan suatu hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat kita. Sebagaimana contohnya, jika perjanjian yang mengharuskan seseorang mencuri atau merusak barang dari orang lain, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah karena kedua hal yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Selain syarat sah perjanjian, di sini ada syarat sah perjanjian menurut common law, yaitu jika sebelumnya telah dijelaskan syarat sah perjanjian yang dikemukakan dalam civil law, berikut merupakan syarat sah perjanjian yang dimuat dalam common law, yaitu ada consideration, offer, acceptance, capacity, dan syarat sah perjanjian yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi perjanjian pada mata kuliah etika dan perundang-undangan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.